Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dina Kamlia, mahasiswi IAIN Surakarta. Kali ini kalian tahu nggak apa yang bakal aku review? Kali ini aku akan mereview tentang Gunung Geger. Kalian pasti penasaran kan apa aja yang bakal aku bahas? Tetap tonton sampai selesai ya. Dah. Beberapa literatur tentang sejarah Madura baik yang dikupas sejarawan Madura Zainal Fatah dan Dr. Sa'abdur Rahman secara lengkap memaparkan perjalanan lahirnya nama Madura ini. Kelahiran nama Madura berkaitan erat dengan dua tempat yang ada di Pulau Garam tersebut, yaitu Gunung Geger di Bangkalan dan Hutan Nipah di Desa Batio, Kecamatan Banyuate, Sampang. Konon ceritanya pada zaman purbakala di kaki Gunung Semeru berdiri kerajaan Medang Kumulan yang dipimpin rajanya bernama Sang Hyang Tunggal. Di dalam keraton yang disebut Giling Wesi, Sang Hyang Tunggal hidup bersama permaisuri dan putrinya bernama Raden Ayu Ratna Dorogo. Di bawah pemerintah raja yang arif dan bijaksana itu, Medang Kumulan merupakan kerajaannya makmur dan sentosa. Namun, ketentraman sang raja bersama rakyatnya jadi guncang ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan aib besar bagi kerajaan. Peristiwa itu berasal ketika sang putri Dorogung dalam tidurnya bermimpi kemasukan rembulan dari mulutnya. Aneh, beberapa bulan kemudian sang putri hamil secara gaib. Inilah sebabnya Sang Hyang Tunggal jadi murka. Beberapa kali Sang Hyang Tunggal menanyakan siapa laki yang membuat sang putri hamil, namun dengan terisak Dorogung yang cerdik jelata itu tak mampu menjelaskan, karena ia tak tahu awal mulanya mengapa bisa hamil. Ketika sang putri menjelaskan bahwa dia hamil secara gaib setelah bermimpi menelan rembulan, sang raja bertambah marah. Sang putri dianggap bukan raja, mendustai raja, tetapi juga seluruh rakyat Medang Kumulan. Akhirnya raja bertindak tegas, dipanggilnya Patih Panggulang dan dititahkan untuk menghilangkan nyawa sang putri di hutan. Dipesannya agar Panggulang tak menghadap raja kecuali membawa kepala sang putri. Dengan berat hati serta bercucuran air mata, Patih Panggulang menjalankan perintah membawa sang putri ke hutan belantara. Alkisah, ketika sudah berjalan jauh di dalam hutan, sang putri duduk bersimpuh merasa tiba waktunya menerima nasib yang paling buruk. Paman Patih, silahkan laksanakan titah paduka ayahanda, kata Dorogo. Mendengar yang gemetar, Patih Panggulang berlinang air mata, semakin tak bisa berbuat apa-apa karena takut pada sang raja. Ia pun menghunus pedang 3 kali. Pedang itu ditebaskan ke leher sang putri yang pasrah. Tetapi apa yang terjadi setiap pedang menyentuh leher sang putri selalu terpental ke tanah. Menghadapi kejadian aneh tersebut, Patih Panggulang termenung. Dia mengambil kesimpulan bahwa hamilnya sang putri memang bukan kesalahannya, melainkan karena hal-hal yang di luar biasa. Saat termenung itulah Patih Panggulang tiba-tiba mendengar suara bayi sergoib dari rahim sang putri. Hai Panggulang, tak usah kau ulangi perbuatanmu, kamu telah melaksanakan titahmu rajamu dengan baik. Tapi Tuhan belum mengizinkan aku dan ibuku mati sekarang. Kini tolonglah buatkan rakit, demikian seruan bayi yang didengar Patih Panggulang. Ketika itu Patih Panggulang menebangi pohon di hutan dan membuat rakit. Setelah rakit siap, datanglah sang putri ke tepi laut sambil berpesan jika butuh pertolongan menjejakkan kakinya ke tanah 3 kali, dan seketika itu Patih Panggulang akan segera datang. Setelah usai berpesan, Patih Panggulang mengganti pakaian kebesarannya sebagai patih dengan pakaian poleng. Ini dilakukan Patih Panggulang karena ia sadar tak mungkin kembali menghadap raja, dan sejak itu Patih Panggulang mengubah namanya menjadi Ki Poleng. Setelah persiapan dan bekal keperluannya dianggap cukup, sang putri naik ke atas rakit. Kemudian Ki Poleng menendang rakit itu. Madu Oro, pojok di arah-arah, yang artinya pojok menuju arah ke laut luas. Konon dari kata Madu Oro inilah timbul kata Madura yang kemudian dijadikan nama Madura. Selanjutnya setelah diombang-ambing, ombak besar Dorogung terdampar di sebuah daratan kecil yang tersembul di permukaan laut.
tepat di bawah pohon peloso semacam pohon jati. Daratan kecil inilah sekarang dikenal sebagai Gunung Geger, terletak sekitar 40 km arah timur laut kota Bangkalan. Konon ketika sang putri mendarat di daratan ini, jika air pasang daratan ini sempit sekali, tapi jika air surut airnya bertambah luas. Itulah sebabnya daratan itu diberi nama Lemah Ndoro, tanah yang sesungguhnya, karena sering berubah luasnya. Kata Lemah Ndoro ini dijadikan versi kedua asal kata Madura. Beberapa bulan setelah Dorogu yang hamil itu terdampar di Gunung Geger, tibalah saatnya untuk melahirkan. Saat itulah Dorogu menjejakkan kaki 3 kali ke tanah, kemudian Ki Poleng muncul secara gaib di hadapan sang putri. Atas bantuan Ki Poleng, sang putri melahirkan seorang bayi laki-laki yang rupawan. Karena kelahirannya tepat di tepi pantai, oleh Ki Poleng, lelaki itu diberi nama Raden Segoro atau Raden Laut. Jadilah Raden Segoro orang pertama yang lahir di Pulau Madura. Sejak kelahiran Raden Segoro, di sekitar Gunung Geger selalu ada cahaya semacam rembulan memancar ke angkasa. Cahaya itu seringkali dilihat oleh pelaut yang berlayar di sekitar perairan Gunung Geger. Maka menurut kisah, akhirnya banyak pelaut yang singgah ke Gunung Geger kemudian mendambakan diri pada Raden Segoro dan ibunya Dorogo. Mereka inilah akhirnya dianggap sebagai penduduk pertama di Madura. Banyak orang nyepin ingin mendapatkan pusaka Raden Segoro. Hingga kini masih ada bekas di Gunung Geger. Salah satu di antaranya adalah batu bongkahan yang berjejer rapi tepat di bawah pohon peloso semacam jati. Menurut anggapan penduduk Geger, jajaran batu ini adalah bekas rakit Dorogu yang sangat membantu. Tempat ini merupakan tempat yang dikeramatkan oleh orang yang sering dimanfaatkan untuk tempat tirakat. Keberadaan batu itu tak disertai prasasti. Ada pula sebuah tempat di puncak gunung berupa tumpukan batu karang setinggi 15 meter mirip bangunan langgar yang disebut dengan pelanggaran. Menurut kepercayaan penduduk setempat, di tempat inilah dahulu Dorogu mendarat kemudian melahirkan Raden Segoro dan bertempat tinggal. Tempat ini pun dikeramatkan orang, tapi sayang tak dijumpai cerita tertulis hingga nilai sejarahnya tak mengambang. Walaupun demikian, hingga kini sebagaimana diungkapkan juru kunci Zaini, tempat keramat di Gunung Geger ini itu masih sering dikunjungi orang mereka yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu, hingga tirakat berhari-hari bukan saja masyarakat Madura, tapi juga Cirebon, Banten, Semarang, Bandung, Banyuwangi, bahkan ada yang dari Malaysia. Wisata Gunung Geger Bangkalan merupakan tempat wisata yang harus Anda kunjungi karena pesona keindahannya tidak ada duanya. Penduduk kota lokal daerah Bangkalan juga sangat tamah terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kota Bangkalan juga terkenal akan wisata Gunung Geger Bangkalan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Wisata Gunung Geger memiliki keindahan wisata alam atau hutan. Objek wisata Bukit Geger juga memiliki patung kuno yang dikeramatkan. Ada juga hutan akasia, hutan mahogani, dan hutan jati seluas 42 hektar lebih. Lembah Palingkian dengan keindahan danau dan jajaran sawah yang rapi dan luas. Tempat peristirahatan di puncak bukit yaitu situs Palangkiren. Di kawasan hutan terdapat ribuan kera berkulit abu-abu dengan ekor panjang. Di puncak pepohonan juga sering dijumpai beberapa burung hantu, gagak elang laut, raja wali laut, serta aneka ragam spesies burung lainnya. Bukit ini juga memiliki 5 gua legendaris dan bersejarah dengan nama-nama dalam bahasa Madura itu Gua Petapan atau dalam bahasa Indonesia Gua untuk bersemedi, Gua Potre atau dalam bahasa Indonesia Gua Putri, Gua Pelandangan atau dalam bahasa Indonesia adalah Gua Laki-laki, Gua Pancong Pote atau dalam bahasa Indonesia adalah Gua Pancung Putih, dan yang terakhir adalah Gua Olar atau Gua Ular. Gunung Geger ini selain disuguhi oleh wisatawan alam dengan keindahannya, para wisatawan juga akan disuguhi dengan wisatawan purbakala dan sejarahnya. Beberapa fasilitas dari wisata Gunung Geger yaitu kamar mandi, area parkir, dan juga tempat istirahat dan beberapa lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk saya dan bagi kalian semua.
Saya Dina Kamilia undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.